Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vila Gevina Lanjua dengan NIM E1121251065, mahasiswa Program Studi Antropologi Sosial kelas B. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tugas UAS mata kuliah Studi Literatur yang diampu oleh Ibu Dwi Surti Junida, S.Esos MA. Menurut pemahaman saya, dalam video ini, saya akan membahas 5 soal yang semuanya berkaitan dengan satu tema besar, yaitu bagaimana kita membaca, memahami, dan menggunakan literatur secara kritis dan bertanggung jawab di tengah arus informasi yang deras. Pada dasarnya, kelima soal ini mengarah pada satu pertanyaan inti. Sudahkah kita benar-benar membaca atau hanya merasa sudah membaca? Mari kita bahas satu persatu. Dari soal pertama, bagaimana sih kebiasaan mahasiswa mencari informasi lewat media sosial atau AI mempengaruhi kemampuan berpikir kritis? Menurut saya, ini adalah persoalan yang sangat nyata dan perlu kita lihat dari perspektif literasi akademik. Kalau kita jujur, sekarang mahasiswa, termasuk saya, lebih sering buka TikTok atau tanya AI daripada buka jurnal. Ini bukan soal malas saja, tapi ini adalah pergeseran budaya yang punya dampak besar terhadap cara kita berpikir dan belajar. Menurut konsep akademik literasis dari Lee dan Sri, literasi akademik bukan sekadar bisa membaca tulisan ilmiah, ini soal kemampuan memahami, menganalisis, dan mengintegrasi informasi secara kritis, dan itu tidak bisa dibangun dari konten 60 detik. Yang terjadi ketika mahasiswa hanya mengandalkan media sosial atau AI, informasi yang diterima bersifat fragmentaris, potongan-potongan tanpa konteks yang utuh. Mahasiswa terbiasa dengan pola pikir instan, cari, dapat jawaban, selesai. Padahal berpikir kritis butuh proses. Muncul ilusi pemahaman, merasa sudah tahu sesuatu padahal pemahamannya sangat dangkal. Kemampuan membaca teks panjang dan membangun argumen jadi melemah secara perlahan. Contoh nyata, bayangkan mahasiswa yang ingin memahami teori ketimbangan sosial. Kalau ia hanya baca tweet Twitter atau tonton video pendek, ia dapat definisi tapi tidak akan merasakan bagaimana Bourdieu membangun argumennya tentang kapital sosial secara bertahap. Nuansa perdebatan antara teoritis itu yang hilang. Saya tidak ingin menyalahkan teknologinya sepenuhnya. Media sosial dan AI bisa jadi pintu masuk yang bagus asalkan dijadikan jembatan menuju sumber yang lebih dalam, bukan tujuan akhir. Masalahnya, banyak mahasiswa berhenti di sana, dan yang lebih perlu dikritisi adalah sistem akademik kita sendiri. Tugas-tugas yang dangkal, penilaian yang tidak mendorong analisis mendalam, serta kurangnya pembiasaan membaca jurnal sejak awal kuliah itu semua turut membentuk kebiasaan ini. Menurut saya pribadi, masalahnya bukan hanya pada mahasiswanya, tapi juga pada sistem akademik yang belum mendorong budaya membaca. Tugas yang dangkal dan penilaian yang tidak membedakan analisis mendalam dari jawaban instan turut membentuk kebiasaan ini. Dan soal yang kedua, membahas tentang pentingnya memahami konteks teori dalam penilaian ilmiah, bukan sekedar mengutipnya. Saya ingin menjawab ini dengan pengalaman yang pernah saya alami sendiri. Ada fenomena yang cukup umum tapi jarang diakui secara terbuka. Banyak peneliti, terutama mahasiswa, mengutip teori hanya karena tidak relevan di permukaan, tanpa benar-benar memahami apa yang dimaksud teori dan bagaimana cara kerjanya. Ini saya sebut sebagai kutipan dekoratif. Ada namanya tapi tidak ada substansinya. Mengapa pemahaman literatur itu krusial? Penelitian ilmiah adalah percakapan lintas waktu. Kita tidak menulis dari ruang kosong, kita merespon dan melanjutkan pemikiran peneliti sebelumnya. Kalau kita tidak paham teorinya, kita tidak bisa masuk ke dalam percakapan itu dengan benar. Teori yang disalahpahami akan membuat kerangka analisis jadi keliru. Akibatnya,
Data bisa diinterpretasikan dengan cara yang tidak konsisten dengan premis awal. Setiap teori punya batas konteks berlakunya. Kalau tidak paham batasannya, kita tidak bisa menggunakan di tempat yang salah. Pemahaman yang dalam mungkin kita mendeteksi kekurangan teori dan kontribusi untuk mengembangkannya, bukan sekedar menggunakannya. Contoh nyata pengalaman pribadi saya. Kalau boleh jujur, saya sendiri pernah mengalami hal yang persis seperti ini. Waktu mengerjakan salah satu tugas makalah, saya menggunakan sebuah teori yang saya temukan di salah satu artikel. Saya kutip definisinya, saya cantumkan nama tokohnya, dan saya rasa sudah cukup. Teorinya terasa nyambung dengan topik yang saya bahas. Tidaknya begitu kesan saya waktu itu, tapi beberapa waktu kemudian saat saya membaca ulang makalah itu sambil membandingkannya dengan sumber yang lebih lengkap, saya baru sadar ada yang tidak beres. Cara saya menggunakan teori itu ternyata terlalu disederhanakan. Saya hanya mengambil satu lapisan pengertiannya yang paling permukaan, sementara inti dari teori itu sebenarnya jauh lebih kompleks dan punya asumsi-asumsi dasar yang tidak saya sentuh sama sekali dalam analisis saya. Akibatnya, ada bagian dari analisis saya yang tidak konsisten dengan teori yang saya klaim pakai. Argumen yang saya bangun sebenarnya tidak benar-benar ditopang oleh teori itu. Lebih tepatnya, saya memaksakan teori itu agar terlihat cocok, bukan menggunakannya secara tepat. Yang membuat saya merenung adalah kenyataan bahwa kalau saya tidak membaca ulang secara kritis, saya tidak akan pernah sadar ada masalah di sana. Saya akan terus merasa sudah menggunakan teori dengan benar, dan itulah yang berbahaya. Kesalahan dalam memahami literatur tidak selalu langsung terlihat, tapi dampaknya ada di seluruh bangunan argumen yang kita tulis. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa membaca sumber primer secara langsung, bukan hanya mengambil definisi dari kutipan orang lain, adalah hal yang tidak bisa ditawar dalam penelitian ilmiah. Kita harus memahami teori dari dalam, bukan hanya dari kulitnya. Menurut saya, ini bukan sekedar soal teknik penulisan. Ini soal kejujuran intelektual. Lebih baik pakai satu teori yang benar-benar dikuasai daripada menyebut banyak nama hanya untuk terlihat luas bacaannya. Dan cara paling jujur untuk mengecek apakah kita paham sebuah teori adalah mencoba menjelaskannya dengan kata-kata sendiri, tanpa buka buku. Kalau kita tidak bisa, berarti belum siap menggunakannya. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Kita berpikir tentang bagaimana membedakan sumber akademik yang kredibel dari yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini sangat penting di era sekarang, di mana informasi membanjir dari mana-mana. Nah, kemudahan akses informasi ilmiah saat ini memang luar biasa. Mahasiswa dimanapun bisa mengakses jurnal internasional hanya dengan modal internet. Tapi di sisi lain, banjir informasi ini juga membawa serta gelombang konten yang tampak akademik, tapi sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemampuan membedakan keduanya adalah skill yang sangat penting sekarang. Menurut American Library Association, literasi informasi bukan sekedar bisa mencari informasi, tapi juga bisa mengenali kapan informasi dibutuhkan, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakannya secara kritis dan etis. Ini yang harus kita latih sebagai mahasiswa. Gimana sih cara membedakan sumber kredibel dengan tidak dipertanggungjawabkan itu? Ada beberapa indikator yang bisa kita periksa. Proses review. Jurnal yang kredibel sudah dinilai oleh para ahli di bidangnya sebelum dipubliskan. Cek apakah jurnalnya terindeks di Scopus, di Web of Science, atau Sinta untuk jurnal Indonesia. Transparansi metodologi. Penelitian yang valid selalu menjelaskan secara terbuka bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis, sehingga pembaca bisa menilai kualitasnya. Afiliasi institusional yang jelas. Penulis dari institusi akademik yang terverifikasi
Biasanya lebih bisa diperiksa rekam jejaknya, daftar referensi yang lengkap dan bisa ditelusuri. Sumber yang baik selalu mencantumkan rujukan yang bisa dicek kebenarannya. Hindari sumber tanpa nama penulis, tanpa tanggal, atau dari blog dan media yang tidak jelas afiliasi akademiknya. Yang perlu kita waspadai juga adalah predatornya jurnal yang mengklaim sudah peer review dan terindeks, tapi sebenarnya hanya menerima artikel dengan bayaran tanpa seleksi yang ketat. Di Indonesia, fenomena ini cukup mengkhawatirkan karena tekanan publikasi mendorong sebagian peneliti di sana. Jadi, bahkan dalam ranah jurnal pun, kita tetap perlu verifikasi lebih lanjut. Menggunakan sumber yang tidak valid bukan hanya soal kualitas tulisan yang menurun. Ini bisa menyebarkan informasi yang salah ke dalam rencana ilmiah dan itu punya konsekuensi nyata, terutama di bidang seperti kesehatan, hukum, atau kebijakan publik. Menurut saya, di era sekarang, tidak cukup hanya pintar mencari, kita juga harus pandai mempertanyakan. Literasi informasi yang baik adalah kombinasi antara kemampuan teknis dan kemampuan kritis untuk mengevaluasi apa yang kita temukan. Dan selanjutnya, soal yang keempat itu membahas bagaimana seorang peneliti bisa menemukan kebaruan atau novelty dalam penelitiannya melalui studi literatur. Ini pertanyaan sering bikin mahasiswa bingung, termasuk saya sendiri di awal. Banyak mahasiswa yang merasa frustasi saat mau menulis peneliti karena merasa topiknya sudah terlalu banyak diteliti. Tapi justru disitulah studi literatur yang mendalam berperan penting, karena dari sanalah kita bisa menemukan celah yang belum dijamah atau sudut pandang baru yang belum pernah dicoba. Baik, tuh novelty dan kenapa penting? Novelty atau kebaruan tidak harus berarti menemukan sesuatu dari nol. Penelitian novelty itu bisa berupa menerapkan teori lama pada konteks baru yang berbeda, menggunakan metode yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada, menguji ulang temuan dengan data terbaru atau sampel yang berbeda, lalu mengisi celah yang ditinggalkan peneliti sebelumnya. Ini yang disebut research gap. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan, baca bagian limitasi di setiap jurnal yang kita review. Peneliti biasanya jujur tentang apa yang belum bisa ia jawab dan disitulah peluang kita. Buat peta literatur, tabel yang mencatat variabel, teori, metode, konteks, dan temuan dari berbagai penelitian. Dari situ, pola dan celah akan terlihat lebih jelas. Perhatikan konteks geografis dan sosial. Peneliti tentang media sosial dan partisipasi politik di Jakarta mungkin sudah banyak, tapi bagaimana dengan konteks di daerah seperti Kalimantan? Perdebatan konteks itu sudah cukup untuk membuka ruang penelitian baru. Perhatikan dimensi waktu temuan dari 10 tahun terakhir. Lalu mungkin perlu ditinjau ulang karena kondisi sosial sudah berubah drastis, terutama sejak era smartphone. Topik yang sudah banyak diteliti secara kuantitatif mungkin belum pernah dieksplorasi secara kualitatif atau etnografis. Menggunakan pendekatan yang berbeda untuk topik yang sama bisa menghasilkan pemahaman yang jauh lebih kaya dan berlapis. Saya percaya bahwa novelty yang kuat tidak muncul dari kebetulan atau inspirasi tiba-tiba. Ia lahir dari kerja keras membaca literatur secara sistematis. Peneliti yang menguasai literaturnya dengan baik akan punya kepekaan alami untuk melihat apa yang belum ada dan di mana ia bisa berkontribusi. Menurut saya, novelty yang kuat tidak muncul dari kebetulan. Ia lahir dari kerja keras membaca literatur secara sistematis. Peneliti yang menguasai literaturnya akan punya kepekaan alami untuk melihat apa yang belum ada dan di mana ia bisa berkontribusi. Lanjut soal yang terakhir, mengajak kita berdiskusi soal AI. Apakah penggunaannya dalam dunia akademik lebih banyak membantu atau justru melemahkan kemampuan berpikir kritis kita?
Pertanyaan ini sangat relevan untuk dibahas sekarang, termasuk bagi saya yang juga merasakan langsung kehadiran AI. Dalam keseharian belajar, AI memang memudahkan banyak hal. Cari referensi lebih cepat, merangkumkan bacaan yang panjang, bahkan membantu menyusun kerangka tulisan. Tapi, apakah semua kemudahan itu selalu baik untuk proses belajar kita? Dari sudut pandang etika akademik, penggunaan AI menimbulkan pertanyaan mendasar. Apa yang sebenarnya kita kejar dalam pendidikan? Kalau AI digunakan untuk menggantikan proses berpikir, misalnya langsung minta AI tulis esai atau jawaban soal ujian, maka itu jelas bertentangan dengan tujuan pendidikan tinggi. Tapi kalau AI digunakan sebagai mitra brainstorming, alat penelusuran literatur, atau membantu menyusun kerangka sebelum kita kembangkan sendiri, itu bisa sangat bermanfaat. Jadi, kuncinya ada pada bagaimana dan untuk apa AI digunakan, bukan pada teknologinya itu sendiri. Saya ingin mengkritis sesuatu yang sering luput dari perdebatan ini. Banyak pihak langsung menyalahkan AI ketika mahasiswa menggunakannya untuk curang. Tapi, pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa mahasiswa merasa perlu mengambil jalan pintas itu. Kalau sistem penilaian kita masih hanya mengukur kemampuan menyerahkan tugas tepat waktu, bukan kedalaman berpikir, maka masalah sesungguhnya bukan pada AI-nya, tapi pada desain pembelajaran yang belum beradaptasi. Risiko nyata yang tidak bisa diabaikan. Mahasiswa kehilangan toleransi terhadap ambiguitas. AI selalu memberikan jawaban yang terasa final dan meyakinkan. Padahal, ilmu pengetahuan berkembang justru dari rasa tidak tahu yang produktif. Proses kognitif yang seharusnya dilatih mencari, memilih, menyintesis, menyimpulkan malah dilewati begitu saja. Dalam konteks Indonesia, AI digunakan tanpa panduan yang memadai. Mahasiswa pakai, dosen larang, tapi tidak ada percakapan serius tentang bagaimana seharusnya AI diintegrasikan dalam pembelajaran. Dulu, kalkulator dianggap akan melemahkan kemampuan matematika siswa. Tapi penelitian menunjukkan bahwa kalau penggunaannya diintegrasikan dengan tepat, kalkulator justru membantu siswa fokus pada pemahaman konsep yang lebih tinggi. Hal yang sama bisa berlaku pada AI, asalkan kita tahu bagaimana menggunakannya dengan sadar dan bertanggung jawab. Menurut saya pribadi, AI dalam dunia akademik adalah cermin yang memantulkan kualitas sistem pendidikan kita. Kalau penggunaannya melemahkan berpikir kritis, itu pertanda sistem kita memang belum dirancang untuk mendorong berpikir kritis sejak awal. Tantangannya bukan melarang atau menerima AI secara buta, tapi bagaimana menjadikan AI sebagai katalis berpikir, bukan pengganti berpikir. Demikian jawaban UAS saya untuk mata kuliah studi literatur. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menunjukkan pemahaman saya terhadap materi dan memberi manfaat kepada teman-teman. Terima kasih.